berpandangan bahwa pemanggilan kedua duta besar negara sahabat Indonesia untuk konsultasi merupakan hak setiap pemerintah negara yang mengirimnya. Indonesia terus memandang bahwa Belanda dan Brazil sebagai dua negara sahabat dan Kementerian Luar Negeri akan terus membuka jalur komunikasi. Walau duta besar dua negara tersebut telah dipanggil, namun komunikasi dengan dua negara sahabat itu tetap terjalin. Dari Jakarta, Hairunisa, Prayogi, TV One mengabarkan. Sementara itu, Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli mengapresiasi setiap negara yang membela warga negaranya dari eksekusi mati. Tapi pelaksanaan eksekusi mati itu sudah keputusan Indonesia. Hal ini dilakukan untuk efek jerah. Kita menghargai negara-negara sahabat yang memperjuangkan warga negaranya untuk mencoba meminta toleransi ampunan dari ini, tetapi coba lihat sekarang siapa yang berani di Malaysia, siapa yang berani di Singapura, nggak ada berani karena tidak sebutnya. Dan sekarang kita harus sampai pada tahapan itu. Ya. Presiden Joko Widodo hari ini melantik 9 anggota Dewan Pertimbangan Presiden di Istana Negara, Jakarta. Anggota Tim Pres yang dilantik hari ini memiliki latar belakang berbeda, namun didominasi oleh kader parpol dari koalisi Jokowi JK. Untuk memperkuat dan mendukung kerja-kerja Presiden Joko Widodo hari ini melantik anggota Dewan Pertimbangan Presiden. Pelantikan anggota Tim Pres ini berlangsung sekitar pukul 11 pagi di Istana Negara. Pelantikan dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo. Kesembilan nama anggota Tim Pres sendiri adalah Sidarto Danu Subroto, Letnan Jenderal Purnawirawan Yusuf Kartanegara, Jenderal Purnawirawan Subagio HS, Hasyim Muzadi, Suharso Monoarfa, Rusdi Kirana, Jan Darmadi, Malik Fajar, dan Sri Adiningsih. Menurut Mensesnek Pratikno, adanya kader-kader parpol yang menjadi anggota Tim Pres tidak terlepas dari dukungan parpol yang tergabung dalam KIH. Hal ini punya hubungan yang erat dengan partai pendukung. Tentu saja dukungan yang utama juga diperlukan dari partai-partai yang lain. Tidak melanggar janji. Ada beberapa orang lain juga yang terlibat di dalamnya. Dan lagi harus diingat nanti masih ada Sekretariat Jenderal yang akan mendukung, dan kemudian ada beberapa staf ahli untuk masing-masing anggota Tim Pres. Saya kira gitu ya. Jadi harus diingat Tim Pres itu lembaga yang bukan hanya oleh undang-undang, tetapi oleh undang-undang dasar. Nah, karena ini diamanatkan oleh undang-undang dasar, ya tentu saja siapapun presidennya atau bahkan undang-undangnya juga harus menjalankan keberadaan Tim Pres dan harus mendukung. Itu ada di dalam undang-undang dasar kita. Nantinya dari 9 nama tersebut akan dipilih salah satu untuk menjabat posisi ketua dan masing-masing anggota. Anggota Tim Pres sendiri diisi oleh berbagai kalangan, namun didominasi oleh politisi dari koalisi pendukung Jokowi JK. Dari Jakarta, Menova Kanita, Yakob Rebong, TV One mengabarkan. Perkembangan evakuasi akan hadir saat lagi, tetap bersama kami di Kabar Petang tersebut. Tim SAR gabungan hari ini kembali melakukan pencarian korban dan badan pesawat AirAsia KZ8501 di Selat Karimata, Kalimantan Tengah. Dalam pencarian hari ini, tim SAR di KRI Banda Aceh berhasil menemukan 2 jenazah. Kedua jenazah adalah pria dengan ciri-ciri mengenakan baju berkerah berwarna biru serta celana jeans. Sedangkan jenazah lainnya berjenis kelamin wanita dengan ciri-ciri mengenakan jaket berwarna biru. Saat ditemukan, kedua jenazah dalam posisi masih terikat di kursi penumpang. Lokasi penemuan yang tak jauh dari lokasi badan pesawat menguatkan dugaan bahwa masih banyak jenazah yang berada di badan pesawat. Kedua jenazah tersebut lantas dipindah ke KRI Teluk Sibolga dan akan dibawa ke Rumah Sakit Imanuddin Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Selain mengevakuasi jenazah, tim SAR gabungan juga mengevakuasi 3 kursi penumpang dan 1 pelampung pesawat dengan nomor kursi 19B. Penemuan bagian pesawat tersebut akan diserahkan kepada KNKT untuk keperluan penyelidikan.
Dari Selat Karimata, Kalimantan Tengah, Reza Lutfi Praditya, TV One mengabarkan. Apa perkembangan terbaru dari proses evakuasi AirAsia KZ8501? Kita menuju ke Pangkalan Bun, sudah ada rekan kami Florencia Anindita di sana. Ya, Florencia, sampai sore ini apakah memang proses evakuasi sudah menghasilkan, ini itu bukan dari proses yang dilakukan sejak pagi sampai sore ini, Flo? Iya, Ardi Zinta, dapat kami kabarkan perkembangan terkini dari pencarian dan evakuasi dari pesawat AirAsia QZ8501. Masuki hari ke-23 ini memang pencarian masih terus dilakukan dengan berfokus di area temuan badan pesawat AirAsia QZ8501. Dan tadi pagi penyelaman sudah dimulai sekitar pukul 5.30 pagi oleh tim penyelam dari KRI Banda Aceh. Dan memang hari ini penyelaman cukup membuahkan hasil karena para penyelam tersebut berhasil menemukan dan mengevakuasi beberapa benda-benda yang diprediksi berasal dari pesawat AirAsia QZ8501. Diantaranya adalah pintu pesawat, lampu, dan pecahan-pecahan kaca. Benda-benda tersebut sudah dievakuasi dan diangkat ke atas KRI Banda Aceh. Dan terkait dengan pengangkatan badan pesawat AirAsia QZ8501, para penyelam memang belum bisa mencapai ke dasar laut atau mencapai ke badan pesawat AirAsia QZ8501 untuk melihat bagaimana keadaan sesungguhnya dari badan pesawat tersebut. Memang karena terkendala cuaca buruk, para penyelam masih tidak bisa melihat ke dalam badan pesawat dan memastikan apakah masih ada jenazah yang terperangkap di dalam badan pesawat, dan juga para penyelam belum dapat menunaikan tugasnya untuk memperkirakan bobot dari badan pesawat AirAsia QZ8501. Dan juga dapat kami kabarkan bahwa kapal atau KRI Banda Aceh yang selama ini menjadi komando pusat dari pengangkatan badan pesawat AirAsia QZ8501, bahan bakarnya diperkirakan hanya cukup hingga 2 hari ke depan, sehingga mulai sore hari ini KRI Banda Aceh akan kembali merapat ke Semarang untuk mengisi bahan bakar dan perbekalan juga logistik. Namun secepatnya KRI Banda Aceh akan kembali ke titik temuan badan pesawat AirAsia QZ8501. Dan selama KRI Banda Aceh melakukan pengisian bahan bakar, pencarian akan terus dilakukan dari kapal-kapal lainnya yang sudah berada di lokasi temuan. Ardi dan Sinta. Bagaimana dengan cuaca sepanjang hari ini, Anita? Ya, cuaca hari ini memang cukup baik dibandingkan beberapa hari yang lalu. 3 hari yang lalu memang cuaca sangat buruk, dan hari ini cuaca dapat kami kabarkan cukup baik, namun tidak cukup optimal di lokasi pencarian karena di lokasi pencarian memang berawan tebal dan sempat hujan deras, sehingga arus bawah laut menjadi begitu tinggi dan gelombang juga begitu tinggi. Visibility atau jarak pandang di bawah laut hanya mencapai 1 meter, sehingga menyulitkan para penyelam yang melakukan operasi pencarian dan evakuasi untuk dapat menyelam lebih lanjut dan mencapai ke kedalaman yang diinginkan. Ardi. Baik, ini melaporkan langsung dari Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Terima kasih untuk informasi Anda. Masih terkait informasi yang sama, 3 orang nelayan mendapatkan penghargaan dari Kodim 1014 di Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Dan mereka adalah para saksi yang memberikan informasi terkait jatuhnya pesawat AirAsia. Lebih dari 2 pekan, pencarian dan evakuasi pesawat AirAsia terus berlangsung. Beragam informasi yang masuk sejak awal dibutuhkan untuk membantu proses pencarian, termasuk informasi dari 3 nelayan kepada Basarnas yang melihat pesawat terbang rendah di sekitar Selat Karimata. Rahmat, Effendi, dan Darso pun mendapatkan penghargaan dari Kodim 1014 Pangkalan Bun. Ini dilakukan sebagai bentuk apresiasi kepada para nelayan yang membantu memberikan informasi yang berguna dalam proses pencarian AirAsia. Penghargaan ini diberikan kepada 3 masyarakat nelayan dengan maksud dan tujuan agar masyarakat yang lainnya tidak sungkan-sungkan lagi untuk memberikan informasi-informasi yang dapat memberikan manfaat kepada masyarakat seluruhnya, baik itu peristiwa seperti musibah ataupun mungkin ada indikasi-indikasi yang lain yang dapat mengganggu stabilitas, keamanan, ketertiban, kehidupan bermasyarakat.
Hingga kini proses pencarian korban masih terus dilakukan di Selat Karimata dan perairan sekitarnya. Lebih dari 50 korban telah ditemukan dari total 162 penumpang dan kru pesawat AirAsia KZ8501 yang jatuh 28 Desember 2014 lalu. Dari Pangkalan Bun, Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, Irwanuddin, TV One mengabarkan. Hingga kini tim DVI masih berupaya mengidentifikasi 8 jenazah korban AirAsia KZ8501 di Rumah Sakit Bayangkara, Surabaya, Jawa Timur. Kondisi jenazah menjadi kendala tim DVI untuk mengidentifikasi para korban. Setelah pada Sabtu lalu tim DVI berhasil mengidentifikasi 5 jenazah, pada hari Minggu kemarin tim DVI belum berhasil mengidentifikasi 6 jenazah korban AirAsia KZ8501 yang masih berada di Rumah Sakit Bayangkara, Surabaya, Jawa Timur. Kondisi jenazah yang telah mengalami kerusakan menjadi kendala tim DVI mengidentifikasi ke-6 jenazah korban. Tim DVI pun berupaya mendapatkan data sekunder tambahan para korban sebagai pembanding. Tentunya kalau ada data pendukung, khususnya data kulinernya, kita bisa ambil sidik giginya, tentunya bisa mempercepat untuk pengidentifikasiannya. Namun demikian dari dokter odontologi forensik belum berani merilis, sehingga kita tangguhkan sambil menunggu penemuan data yang diminta dari odontologi, yaitu kita masih kejar kepada dokter atau tukang gigi yang merawatnya. Sejauh ini tim DVI telah berhasil mengidentifikasi 45 jenazah korban AirAsia dari 51 korban yang ditemukan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Samsul Huda, TV One mengabarkan. Hingga saat ini 45 jenazah korban jatuhnya AirAsia KZ8501 yang berhasil diidentifikasi. Dan berikut adalah daftar nama korban yang teridentifikasi.